Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz, jumpa lagi bersama Amarket di edisi Dunia Kripto. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa rekan trader, seminggu telah berlalu. Kita telah memasuki hari yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan dunia kripto selama satu minggu ini. Dan kalau rekan trader lihat ya secara garis besar, apa yang telah saya prediksikan di minggu lalu menjadi sebuah kenyataan. Rekan trader bisa lihat seperti prediksi saya minggu lalu bahwa menjelang rilis data FOMC, peluang kripto untuk naik, dalam hal ini Bitcoin naik ke posisi yang paling tertinggi, memiliki peluang yang sangat luar biasa maksudnya. Nah, rekan trader lihat seperti apa yang telah saya prediksikan selama satu minggu ini. Bitcoin akan bergerak sampai ke level 60.671, akhirnya menjadi kenyataan. Kemarin dia telah menembus sampai ke 61.360. Dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat juga sesuai dengan apa yang saya prediksikan juga. Nah ini data saya yang selalu saya sampaikan buat rekan trader semuanya. Hampir berapa bulan terakhir ini saya analisa bagaimana pergerakan Bitcoin ini sudah berada pada suatu titik di mana Bitcoin punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Rekan trader lihat yang di garis kecil ini adalah di saat FOMC akan dikeluarkan, tapi saya sudah bilang bahwa peluang untuk naik menjelang FOMC itu masih ada. Walaupun sekali lagi pasca FOMC ini tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa mengalami pelemahan. Karena data yang dikeluarkan saat FOMC nanti adalah data yang sangat luar biasa, di mana kita akan melihat seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga. Apakah pemangkasan tingkat suku bunga akan disetujui? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemangkasan tingkat suku bunga ini berada dalam koridor 50 basic point atau 25 basic point? Inilah yang menjadi alasan kenapa pasar sangat antusias dan pasar sangat merespon hasil pertemuan FOMC yang akan diumumkan pada Kamis dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader, sekali lagi rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini dia benar-benar akan melihat dari apa yang akan dikeluarkan nanti. Kita tahu bahwa rapat pertemuan FOMC telah direncanakan dari tahun lalu ya, setelah pemangkasan tingkat suku bunga direncanakan awalnya bulan Maret tidak jadi, bulan Juli tidak jadi, dan sekarang bulan Desember di kuartal ketiga. Ini harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya, rekan trader semuanya, karena dari ya pemangkasan tingkat suku bunga ini kita bisa melihat bagaimana peluang Bitcoin untuk naik lebih tinggi lagi. Ini saya mau share dulu bagaimana data yang terjadi ya dari. Nah, ini saya mau share data ini rekan trader ya, sabar saya share dulu. Nah, kalau rekan trader lihat di sini, ini adalah data bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga mempunyai peluang yang sangat besar. Di sini kita bisa lihat bahwa 61% pasar lebih condong ke 50 basic point dan 39% lebih ke 25 basic point dalam pemangkasan tingkat suku bunganya. Nah, ini yang menjadi suatu kendala yang sangat besar, bahwa apabila ya rekan trader ya, kenapa bisa 25 basic point, kenapa bisa 50 basic point? Ini menjadi suatu kendala karena apabila nanti pemangkasannya hanya sebesar 25 basic point, sudah barang tentu dia akan melonggarkan segala kebijakan yang terjadi ya. Nah, tetapi apabila pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point,
Nah, ini dia akan mendukung pasar tenaga kerja, tetapi dia akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap data inflasi. Nah, ini harap diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apabila nanti pemangkasan tingkat suku bunga ini sebesar 50 basic point, ya, ini akan menjadi tanda yang sangat positif buat aset-aset yang mempunyai volatilitas yang tinggi, aset-aset berisiko seperti mata uang kripto, saham, dan lain-lainnya. Nah, karena ini akan memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Nah, intinya gini, pemangkasan tingkat suku bunga sudah barang tentu akan membuat dolar Amerika semakin tertekan. Tapi apabila pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 BP itu lebih agresif dan bisa membuat dolar Amerika lebih tertekan lagi, ya rekan trader ya. Karena dia bisa mengarah ke imbasnya nanti ke inflasi yang semakin tinggi. Nah, oleh karena itu rekan trader semuanya, apa yang terjadi nanti sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap Bitcoin. Dan kalau kita lihat, hampir sebagian besar pasar di pasar kripto, dalam hal ini Bitcoin, mereka menunggu pemangkasan tingkat suku bunga tersebut, ya. Dari data Watch Tools Fed, ya, Watch Fed Tools, kita bisa lihat bahwa 69% menyatakan bahwa setuju 50 basic point, 31-nya lebih ke 25 basic point. Ini menjadi acuan buat pemangkasan yang terjadi, rilis yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Apabila memang dia sebesar 50 BP, artinya peluang besar Bitcoin akan naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, apabila saya coba melihat langsung ke platform rekan trader semuanya, sini sudah sangat jelas saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi. Masih bisa punya peluang naik lebih tinggi lagi, minimal, ya, minimal dia akan coba sampai ke level 63.000. Sekarang kan dia berada di 60.000 ya, 60.171. Tapi apabila nanti kita lihat efek yang terjadi pada malam nanti, apabila memang pemangkasan tingkat suku bunga di sekitaran 50 BP, artinya menurut analisa saya, dia masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang paling tertinggi sampai di level ketinggian 63. Dan kalau memang itu sesuai dengan rencana rekan trader. Tapi kalau seumpamanya pemangkasannya 25 BP, ya artinya dia tetap naik tapi tidak terlalu agresif. Ya, itu seperti kayak gitu rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader semuanya, kita akan melihat bagaimanakah imbasnya. Imbasnya itu kita akan menunggu sampai pemangkasan rilis yang akan dikeluarkan pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian barat dini hari nanti. Dan ini akan memicu pergerakan yang dahsyat di pasar. Bukan cuma Bitcoin, bukan cuma kripto, tapi hampir semuanya pergerakan di pasar. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar kita akan lihat bagaimanakah Bitcoin ini akan melangkah sampai minggu depan pasca FOMC dikeluarkan. Nah, di dalam prediksi saya bisa bilang bahwa Bitcoin punya peluang yang sangat besar naik sampai ke level ketinggian maksimum seperti yang telah saya prediksikan, akan berada di level 63.000. Tapi untuk bisa sampai di situ, dia harus bisa melewati level di seputaran 61.376. Nah, ini adalah level inti di mana kalau dia bisa melewati itu, artinya dia akan menuju sampai di titik ketinggian maksimum selama 1 minggu ke depan, dia berada di sekitaran 63.125. Tapi tidak tertutup peluang juga rekan trader, dia akan bisa jatuh juga, ya. Itu biasa dalam pergerakan. Dan untuk peluang dia bisa turun sampai posisi paling terendah, saya bisa bilang bahwa dia akan turun posisi yang paling terendah itu menurut saya. Dia akan mencoba sampai di level paling terendah di
56.555. Akan tetapi untuk bisa sampai di level itu dia harus bisa melewati zona 58.012. Ya, ini adalah zona di mana Bitcoin ini akan bergerak ya rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya, pasca Bitcoin, pasca FOMC, peluang akan sangat besar mengalami kenaikan. Dan kalau memang sesuai dengan yang diprediksikan, dia akan bergerak 50 basic point. Artinya ini adalah peluang yang paling luar biasa untuk Bitcoin menuju ke posisi yang paling tertinggi. Dan 63.000 adalah tendensi terdekat selama 1 minggu ke depan Bitcoin bisa melangkah lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kita akan tunggu rilis FOMC yang akan dikeluarkan dan disampaikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jeremy Powell, dan kita akan menyaksikan seberapa besar pengaruh yang akan terjadi di Bitcoin setelah rilis data FOMC itu dikeluarkan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa dunia kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa dunia kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.